Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi recap dari The Ultimate of All Ages. Nah, kita masuk ke part 6, dimana kalau di part 5 kemarin itu ceritanya tentang pertemuan di istana kerajaan, yang mana tujuannya adalah untuk merayakan pencapaian dari Luo Yunsang dan juga kesembuhan dari Putri Rusue. Pada pertemuan kemarin itu juga ada banyak sekali hal-hal yang menarik dan menjadi poin penting untuk perkembangan Yun Xiao. Salah satunya adalah pertemuannya dengan Komandan Xiao. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya, kalau yang masih belum mendengarkan part 5-nya, maka silahkan balik dan putar lagi part 5-nya. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan di part 6. Setelah pergi meninggalkan istana, di perjalanan Yun Xiao dihentikan oleh seorang penjaga yang memegang lentera. Penjaga itu mengatakan kalau tuannya mengundang Yun Xiao untuk berbincang. Sayangnya, Yun Xiao langsung menolaknya mentah-mentah. Dan mendengar itu, orang yang disebut sebagai tuan oleh penjaga tadi akhirnya membuka tirai tandunya dan berkata, "Ini memang sudah malam, namun ini adalah awal yang baik untuk membangun hubungan pertemanan di antara kita." Kata pria itu, yang mana dia tidak lain tidak bukan adalah pangeran kedua dari kerajaan Tianshu, yaitu Pangeran Qin Yue. Pangeran Qin Yue lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pangeran Yue. Suasana sudah sangat baik, bahkan Pangeran Yue menunjukkan sikap ramahnya, tapi Yun Xiao masih menolaknya. Namun setelah itu, saat Pangeran Yue membuka tirainya lagi, terlihat onesan-onesan manis yang siap melayaninya. Tentu melihat ini jantan mana yang tidak tergoda. Yun Xiao pun langsung menyetujui ajakan itu. Lalu di dalam tandu mereka mulai berbincang. Tapi Yun Xiao enggan basa-basi. Dia bahkan langsung meminta agar tangan kanan Pangeran Yue, komandan unit ketiga yaitu Bai Mou, supaya menunjukkan dirinya. Mendengar itu, Pangeran Yue pun terkejut, lalu merasa tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yun Xiao. Karena itu, Pangeran Yue kemudian memberikan isyarat supaya Bai Mou keluar. Melihat sosok Bai Mou, Yun Xiao kemudian berkata, "Oh, siapa sangka kalau Komandan Bai Mou adalah seorang wanita. Sebagai seorang laki-laki, Anda sungguh sangat beruntung, Pangeran Yue. Namun, dengan begitu banyak orang di samping Anda, apakah Anda sungguh ingin menggulingkan kerajaan? Jika memang demikian, maka saya tidak ingin ikut campur." Kata Yun Xiao yang langsung membuat semua orang di sana terkejut, terutama kedua pelayan yang ada di situ. Mereka kini terlihat sangat gemetar dan ketakutan. Iya, meskipun Yun Xiao hanya mengeluarkan beberapa kata, tapi apa yang ia ucapkan itu adalah tentang pemberontakan. Artinya, itu tidak boleh ada orang luar yang hidup setelah mendengar ini. Jadi, karena alasan itulah, kedua pelayan itu pun kini gemetar ketakutan. Lalu, mendengar itu, Bai Mao menyahut, "Kau memang orang yang berani, Tuan Muda Yun. Kau bahkan melebihi imajinasiku. Tapi berdasarkan penerawanganku, aku yakin bahwa Pangeran Yue akan bertemu dengan orang yang bisa membantunya di masa depan. Dan rasa-rasanya orang itu tidak lain adalah dirimu. Sekarang, kami ingin membangun sebuah relasi denganmu. Dan jika nantinya Pangeran Yue menjadi raja, ini jelas akan menguntungkan bagi keluarga Li sendiri." Memang benar bahwa Bai Mou itu dikenal dengan kemampuan penerawangan bintangnya. Ini juga alasan kenapa Pangeran Yue kemudian menemui Yun Xiao di malam ini. Setelah mendengar ucapan dari Bai Mou tentang keluarga Li, ini membuat Yun Xiao tertegun sejenak. Sebenarnya dia itu tidak ingin terlalu ikut campur dan berurusan dengan keluarga Li, ataupun tentang sesuatu yang merepotkan.
Tapi, dia itu sudah lahir dan dibesarkan oleh keluarga Lee. Dia tidak bisa menjadi begitu kejam, dan ada sisi di dalam dirinya yang enggan untuk meninggalkan keluarga Lee. Karena itu, setelah berpikir sejenak, Yun Xiao kemudian berkata, "Kalau memang begitu, saya mau Pangeran Yue berjanji bahwa selama beliau hidup, Pangeran harus memastikan bahwa keluarga Lee akan selalu aman dan tidak akan mendapatkan kesulitan." Mendengar ini, Pangeran Yue langsung menyahut, "Maka aku berjanji padamu bahwa selama aku hidup dan keluarga Lee tidak berniat untuk memberontak, akan kupastikan bahwa keluarga Lee akan hidup dengan aman dan tidak akan mengalami kesulitan apapun. Lagi pula aku tahu bahwa keluarga Lee sudah berkontribusi besar kepada kerajaan, dan memang seharusnya inilah yang dilakukan oleh kerajaan." Sayang sekali, sang raja Yun Xiao tiba-tiba memotong sebelum Pangeran Yue melanjutkan kata-katanya. "Pangeran, asal Anda tahu bahwa ketika semua kelinci sudah mati, pemburu akan menembak anjing dan merebusnya untuk dimakan. Itulah yang terjadi di dalam sebuah dinasti. Tidak ada yang perlu disalahkan. Tapi, karena sekarang Pangeran Yue sudah berjanji pada saya, maka saya akan membantu Pangeran Yue. Tapi nanti, jika Pangeran Yue ingkar janji, ingatlah bahwa saya akan menghancurkan Anda dengan tangan saya sendiri. Karena itu, saya rasa kita sudah sepakat. Jadi apa yang bisa saya lakukan?" Sebelum menjawab, Bai Mao kemudian bertanya pada Yun Xiao, "Tuan Muda Yun, seberapa yakin kau bisa menyembuhkan luka dari Komandan Xiao?" "100%," jawab Yun Xiao tanpa keraguan. "Apakah sungguh 100%?" "Benar, saya bisa menyembuhkannya." "Jadi apakah pangeran ingin saya tidak menyembuhkan Komandan Xiao?" tanya Yun Xiao. Tidak, tentu tidak. Lagi pula selama Komandan Xiao hidup dan dia bersama dengan kita, maka kakakku tidak akan berani bertindak gegabah. Artinya, aku akan punya banyak waktu selama Komandan Xiao sembuh, kata Pangeran Yue. Yun Xiao kemudian menjawab, "Pangeran Yue, Anda mungkin bisa mendapatkan dukungan dari Yang Mulia Raja. Tapi sayang sekali, kesehatan Yang Mulia Raja itu tidak akan memberi Anda banyak waktu." Tampak ekspresi Yun Xiao itu datar. "Tuan Muda Yun, apa maksudmu?" kata Pangeran Yue dan Bai Mo bersamaan. Yun Xiao kemudian menjelaskan bahwa usia raja saat ini sudah tua. Lalu, dari matanya terlihat ada garis perak yang menjalar. Menurut prediksi Yun Xiao, itu adalah sebuah racun yang sudah di tingkat kronis. Racun itu sudah diberikan dengan dosis kecil untuk waktu yang lama, sehingga banyak yang tidak menyadari keberadaan racun itu. Dan ketika mendengar ini, Pangeran Yue pun tertunduk. Dia tahu bahwa semua ini pasti adalah ulah dari kakaknya. Lalu, Yun Xiao kembali berkata, "Ini tidak akan baik jika Pangeran Yue terus mengulur waktu. Lebih baik Anda segera menemui sang raja dan memintanya untuk mengatur dekret." "Tunggu, tapi meski dekret itu dibuat, belum tentu raja akan menunjukku sebagai penerusnya," kata Pangeran Yue. Tapi Yun Xiao kemudian menjelaskan, reputasi pangeran pertama itu sudah menyebar sejak lama, terlebih dengan prestasi militernya. Semua orang tahu bahwa dia adalah calon yang paling layak. Tapi raja tidak berpikir demikian. Karena itu, dia sudah mengatur supaya Pangeran Yang perlahan-lahan diasingkan dan pengaruhnya juga dikurangi. Semua itu ia lakukan sepertinya karena dia akan mempercayakan kerajaan ini pada Pangeran Yue. Meskipun saat ini raja tidak bisa mengumumkannya,
lantaran itu masih sangat berbahaya untuk Pangeran Yue. Pengaruh dari Pangeran Yang di pengadilan dan juga di militer terlalu besar, sampai-sampai raja sendiri takut kalau Pangeran Yang mungkin akan menekan Pangeran Yue sebelum Pangeran Yue naik tahta. Bahkan keluarga Liku pun ada di sisi Pangeran Yang. Mendengar semua penjelasan itu, Pangeran Yue justru kini terlihat menghela nafas panjang. Yun Xiao pun merasa heran dan bertanya, "Apa ada yang salah dengan penjelasan saya?" Pangeran Yue berkata, "Tidak, sungguh aku tidak menyangka bahwa Tuan Muda Yun akan memiliki pemahaman sampai sedalam ini. Meskipun ada sedikit kesalahan bahwa sesungguhnya aku adalah cakar yang ditekan keluar oleh ayahku sendiri untuk melawan pangeran pertama." Lalu dengan penuh kekesalan, Pangeran Yue berkata lagi, "Sayangnya, sang raja itu lebih busuk daripada yang Tuan Muda Yun pikirkan. Aku sengaja ditarik keluar. Lalu, jika aku tidak bertarung sekarang, akulah yang akan mati. Jadi, apa kau pikir bahwa raja mau melindungi seorang pangeran sepertiku? Tidak, dia hanya mau melindungi dirinya sendiri. Begitulah ayahku." Mendengar itu, Yun Xiao pun tertawa. Dasar rubah tua yang licik. Sekarang dengan kondisinya, dia mungkin bisa mati kapanpun. Sedangkan situasi sekarang semakin menyulitkan Pangeran Yue untuk melawan pangeran pertama. Jika begini, bahkan Pangeran Yue tidak akan memiliki kesempatan ke depannya. Benar Tuan Muda Yun, kamu memang sungguh jenius. Tapi jika memang raja mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mendukungku, maka itu artinya aku hanya perlu mencari kekuatan besar lainnya. Sesungguhnya perebutan tahta ini akan bergantung di tangan 6 orang. Selama 4 atau lebih setuju dan mendukungku, maka aku akan menang dengan mutlak. Pangeran Yue kemudian menjelaskan, keenam orang itu adalah satu Perdana Menteri Lan Hong. Dia kini ada di kubu netral dan hanya melihat dari kejauhan. Kedua itu adalah kakek dari Yun Xiao, yang mana sebenarnya dia ada di sisi Pangeran Yang. Meskipun tidak ada yang tahu di mana keberadaannya sekarang, entah masih hidup atau sudah mati. Lalu ketiga ada Komandan Xiao yang memihak raja. Keempat, ada Master Zhang Qingfan, ketua alkemis kerajaan yang lebih condong pada Pangeran Yang. Kelima, ada Master Suhan, ketua asosiasi alkemis. Dia memang tidak terlalu fokus pada urusan kerajaan dan hanya memilih untuk menekuni alkemis. Dan yang terakhir adalah Song Lisan, kepala akademi Jialan yang cenderung mendukung Pangeran Yue. Karena Pangeran Yue adalah murid dari Song Lisan. Tuan Muda Yun, jika aku membantumu mendapatkan kendali atas keluargamu dan dari dukungan guruku, maka kita sudah punya 2 di antara 4. Jika kamu menyembuhkan Komandan Xiao, maka kita akan punya 3. Dan aku sudah punya setengah dari ke-6 orang-orang yang ada, kata Pangeran Yue dengan semangat. Pangeran Yue, kau tidak boleh melupakan raja. Selama dia masih hidup, bahkan jika kau mendapatkan dukungan penuh dari ke-6 orang itu, semuanya tidak ada gunanya. Potong Yun Xiao. Apa maksudmu? Yun Xiao menjelaskan, rajalah yang berkuasa. Selama raja masih ada, tidak ada yang bisa Pangeran Yue lakukan. Ini terkesan seperti sebuah kerugian. Meskipun keuntungan dan kerugian akan tergantung pada bagaimana cara menggunakannya. Misalnya, raja tiba-tiba meninggal karena keracunan. Dunia akan tahu bahwa pangeran pertamalah yang meracuninya. Dengan begitu, Pangeran Yue tidak perlu takut, bahkan jika tidak mendapatkan dukungan dari ke-6 orang itu. Tuan Muda Yun, kamu sungguh brilian. Jika kau bisa membantuku menyelesaikan masalah ini,
maka aku tidak hanya akan menjamin keamanan keluargamu, tapi aku juga akan menjodohkanmu dengan Rusue. Nani? Setelah itu, Pangeran Yue terus membujuk Yun Xiao dengan menggunakan Rusue. Tapi tiba-tiba Yun Xiao merasakan bahaya yang sedang mendekat. Semua bersiap, lindungi pangeran, teriak penjaga yang ada di luar. Yun Xiao tampak menyeringai dan berkata, sepertinya pangeran bahkan tidak bergerak sedikit pun, walau kita sedang diserang. Pangeran Yue menjawab, ya, selama aku punya komandan Bai di sisiku, maka aku tidak takut. Yun Xiao pun berkata, baiklah kalau begitu, kita harus bersiap. Ada beberapa masalah yang agak merepotkan datang. Komandan Bai tiba-tiba ikut merasakan. Ini buruk. Mereka mengirimkan seorang ahli. Aku akan menghentikannya. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari luar. Yang mulia, hati-hati! Sebuah tembakan energi melesat ke arah tandu itu. Tembakan itu langsung memicu arai pertahanan dari tandu itu. Namun sayang, serangannya jauh lebih kuat dan menghancurkan tandu itu dalam sekejap. Pangeran! Teriak Bai Mou yang tampak khawatir. Tapi, kini pangeran terjatuh karena ditendang Yun Xiao. Tapi karena itu dia selamat. Sedangkan Yun Xiao sendiri memilih untuk menyelamatkan kedua pelayan yang ada di sampingnya. Bai Mou marah pada Yun Xiao. Mengapa Yun Xiao malah menendang pangeran dan memegangi kedua pelayan itu? Tapi Yun Xiao menjawab bahwa dia hanya punya dua tangan untuk menyelamatkan kedua gadis itu. Pernyataan ini jelas menyurut amarah dari Bai Mou. Tapi Pangeran Yue langsung menghentikannya. Sekarang, semua pasukan dari Pangeran Yue sudah mati. Sementara itu, ada dua orang yang mengenakan jubah dan terlihat dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, mereka berdua menunjukkan wajah mereka. Dua orang ini rupanya adalah komandan divisi pertama Gao Feng, lalu yang di sampingnya adalah wakil komandan divisi pertama Ji Meng. Sial, ini buruk. Mereka adalah ahli di ranah Martial Lord dan Martial Grandmaster. Aku takut kita akan dalam bahaya malam ini, kata Bai Mou yang sedikit terlihat panik. Gao Feng, kau adalah komandan divisi pertama. Bagaimana bisa kau mendukung pangeran pertama? Apa kalian tidak memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Komandan Xiao jika mengetahui masalah ini? Teriak Bai Mou. Lucu sekali. Bukankah kau sendiri sudah memilih untuk mendukung Pangeran Yue, Komandan Bai? Bahkan kau lebih aktif terlibat dalam masalah perebutan tahta ini dibandingkan kami. Itu tidak sama. Karena Yang Mulia Raja sendirilah yang memintaku untuk melindungi Pangeran Yue. Berisik. Kau punya urusan dan aku punya urusan. Aku datang hari ini untuk menyelesaikan tugasku. Ji Meng, kau urus Pangeran Yue dan 3 krojo itu. Jika sudah, bantu aku untuk menyingkirkan Bai Mou. Baik, kata Ji Meng. Mereka berdua langsung bergerak dengan sangat cepat. Tidak! Bai Mou berlari dan mencoba menghentikan Ji Meng yang menyerang Pangeran Yue. Tapi Gao Feng berseru, Bai Mou, berani sekali kau memalingkan wajahmu dariku. Gao Feng langsung melepaskan sebuah pukulan ke arah Bai Mou. Bai Mou tidak punya pilihan lain selain menghindar. Sedangkan Ji Meng kini sudah ada di depan Pangeran Yue. Mati. Sebuah pukulan dilepaskan oleh Ji Meng. Namun Pangeran Yue mengeluarkan sebuah artefak bendera yang bisa memunculkan perisai yang kuat. Bahkan perisai itu cukup untuk membuat Ji Meng menerima rebound akan serangannya. Sementara itu, Gao Feng dan Bai Mou kini saling bertukar serangan. Ji Meng, bendera itu hanya produk palsu. Dia hanya akan bisa bertahan selama 1 jam. Selama itu, singkirkan dulu 3 krojo itu agar tidak mengganggu,
kata Gao Feng yang memberi perintah. Tidak, Tuan Muda Yun, larilah, carilah bantuan, teriak Bai Mao yang kini panik. Sementara itu Jimeng kini sudah ada di depan Yun Xiao. Apa kalian pikir seorang warrior biasa bisa lepas dariku? Jimeng memasang kuda-kuda dan mengeluarkan teknik kebanggaannya. Tapi Yun Xiao kemudian berkata, Peach Blossom Sword Intent. Saat kemarahan menghilang, pohon pilau tertiup angin. Lalu cinta membuat bunga mekar dan mengalir mengikuti air. Aku bisa merasakan bahwa Sword Intent-mu memiliki aura bunga yang mekar. Tapi sayang, tidak ada ketenangan dari air yang mengalir. Tubuhmu terlalu kaku dalam melakukan ini. Mendengar itu, Jimeng mengerutkan keningnya. Bocah, harus kau akui bahwa pemahamanmu cukup luas. Tapi sayang, ajalmu sudah di depan mata. Ajal? Sepertinya kau harus melihat yang ini dulu, nak. Aku akan mengajarimu inti dari Peach Blossom Sword Intent. Jika kau cukup pandai, mungkin kau bisa mendapatkan pencerahan, kata Yun Xiao sambil mengeluarkan Black Lash. Yun Xiao kemudian mengayunkan pedangnya, dan segera bunga peach seolah memenuhi dunia. Pemandangan itu sungguh indah, bahkan sampai menyentuh hati. Tunduk padaku, dan aku akan mengajarimu bagaimana cara mencapai Sword Intent yang sebenarnya, kata Yun Xiao dengan penuh dominasi. Gao Feng pun langsung berteriak, Jimeng, jangan lupakan identitasmu dari misi kita ini. Cepat habisi anak itu. Tapi Yun Xiao malah berjalan mendekat dan berkata, kau memang adalah wakil komandan divisi pertama. Tapi apa gunanya jika kau kehilangan inti bela dirimu? Sekarang buatlah pilihan. Jimeng melihat begitu besarnya dunia di tangan Yun Xiao. Dia bahkan sampai tertegun sejenak. Lalu pada akhirnya Jimeng menyarungkan pedangnya dan berkata, Komandan Gao, ini adalah permohonan maaf dariku. Mulai hari ini aku berhenti mengikutimu. Sialan! Gao Feng menggertakkan gigi. Sekarang dia tidak akan bisa lagi menang di kondisi ini. Pada akhirnya, dengan terpaksa dia harus mundur untuk sekarang. Sejak itu, Jimeng pun kemudian menjadi pengikut setia dari Yun Xiao. Benar kata orang, ada keberuntungan di balik kemalangan. Hari ini mereka diserang, namun Yun Xiao malah mendapatkan seorang bawahan yang setia. Lalu, singkat cerita, pertemuan antara Yun Xiao dan Pangeran Yue pun berakhir. Pangeran Yue pergi bersama dengan Bai Mao, sedangkan Jimeng mengikuti Yun Xiao. Keesokan harinya, Yun Xiao pergi ke kediaman keluarga Li. Dia datang bersama dengan Jimeng serta 4 bawahan Jimeng. Kudengar bahwa si budak telah dibebaskan dari penjara. Jadi aku datang untuk memberi selamat, kata Yun Xiao sambil membawa nasi dan kemenyan. Li Yun Xiao, aku benar-benar ingin mencarimu, tapi kau justru datang dengan sendirinya. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Maju, bunuh dia, teriak Li Yi. Padahal aku sudah repot-repot datang untuk mengunjungimu. Inikah sikap dari seorang budak? Beraninya kalian menyerang seorang bangsawan. Menurut hukum, kalian harus dipenggal, kata Yun Xiao. Di mana setelah itu, Jimeng dan pasukannya segera mengelilingi Yun Xiao dan menghalau semua pasukan Li Yi. Apa kau sungguh berani membunuhku? Kau pikir kau bisa membunuhku, padahal sang raja lah yang mengutusku kemari. Li Yi tertawa. Namun Yun Xiao berkata, bahkan jika raja yang memberimu perintah, kau tidak memiliki gelar. Karena itu membunuhmu sama seperti membunuh anjing liar. Bahkan, yang mulia pun tidak akan protes terlalu banyak jika aku melakukan ini.
bunuh mereka semua. Yun Xiao memberi perintah. Semua orang bergerak menyerang Li Yi. Namun, dia memang bukan orang biasa. Dia menarik pedang miliknya dan menunjukkan keagungan dari senjata Suan peringkat 3. Sementara itu, Jimeng mengajukan diri untuk mengurus Li Yi. Yun Xiao mengizinkannya. Lalu, Jimeng bergerak menyerang Li Yi. Bahkan, jika pedang Jimeng itu hanya senjata Suan peringkat 2, dia tidak gentar. Jimeng maju menyerang Li Yi dan membuatnya terdesak. Akhirnya, Li Yi mengeluarkan serangan terkuat miliknya, dan dia membekukan apapun yang ada di sekitarnya. Sayang sekali, sesungguhnya inilah yang ditunggu oleh Yun Xiao. Dia memang sengaja menjaga jarak sebelumnya, tapi kali ini dia sudah siap memenggal kepala Li Yi. Li Yi pun menjadi panik, lalu kemudian menyerang Yun Xiao. Kedua pedang akhirnya saling beradu. Tapi Yun Xiao masih belum selesai. Dia menggunakan pelepasan gravitasi 10 kali, sehingga serangan Yun Xiao kini terasa jauh lebih berat. Senjata tingkat 1 melawan senjata tingkat 3. Agak tidak realistis, tapi memang kualitas dari senjata Suan buatan Yun Xiao itu sungguh luar biasa. Hal itu pada akhirnya membuat Li Yi tidak mampu berkutik. Di saat menahan serangan Yun Xiao, kini Jimeng dan pasukannya langsung bergerak ke arah Li Yi. Bajingan! Di momen kritis itu, tiba-tiba sebuah serangan menghentikan Jimeng. Jimeng tahu bahwa itu adalah seorang ahli di tingkat Martial Lord yang datang dan berniat membawa Li Yi pergi. Sayangnya, Li Yi memberontak. Dia masih ingin menghabisi Yun Xiao. Lagi, dia mengeluarkan semua kekuatannya, tapi dia terkejut saat merasakan bahaya dari belakang Yun Xiao. Di sana, api tiba-tiba membesar dan bergerak ke arah Li Yi. Sang ahli yang tadi datang, ini dengan segera mengeluarkan serangan terkuatnya untuk menghentikan api itu. Sayang sekali, kekuatan api di depannya terlampau besar. Jadi ahli itu segera menarik Li Yi dan meninggalkan tempat itu. Yun Xiao tetap tenang, seolah dia memang sudah tahu bahwa dia merasakan ada dua kekuatan besar yang sedang mengawasinya. Ada apa ini? Mengapa seorang Martial Lord menyerangmu? Kata sosok di balik Yun Xiao, yang mana dia tidak lain adalah Yun Sang. Entah mungkin mereka kurang kerjaan, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Lantas, kenapa mereka juga ada di sini? Ceritanya panjang. Daripada membahas itu, mengapa Guru Luo datang kemari? Tanya Yun Xiao. Mendengar itu wajah Yun Sang sedikit memerah. Kudengar semalam kau memainkan melodi Guanling dan membuat semua bunga bermekaran. Aku sungguh penasaran, apakah aku juga bisa mendengarkan itu? Yun Xiao berkata, sebuah melodi yang menyentuh hanya dimainkan di waktu dan untuk orang yang tepat. Sayangnya tidak ada momen seperti semalam. Mendengar itu Yun Sang tampak sedikit sedih. Begitukah? Sayang sekali. Baiklah, maka untuk masalah ini aku akan menyampaikan pada Yang Mulia. Tapi lebih dari itu aku ingin memastikan apakah kau bisa menyembuhkan Komandan Xiao. Yun Xiao pun menjawab, tentu saja. Baiklah, karena aku mendengar itu secara langsung darimu, maka aku akan memegang kata-katamu. Setelah ini, aku akan mengirimkan orang untuk melindungimu. Aku akan pergi dulu, kata Yun Sang yang kemudian pergi meninggalkan Yun Xiao. Sementara itu, dari kejadian hari ini, Yun Xiao tahu benar atas latar belakang dari Li Yi yang jelas tidak sederhana. Mungkin kedepannya, Yun Xiao harus lebih menyelidiki lebih lanjut tentang Li Yi. Setelah itu, Yun Xiao pun berpesan pada Jimeng dan yang lain untuk menunggu di luar, sedangkan dia masuk ke dalam wilayah dari keluarga Li. Yun Xiao terus berjalan, hingga akhirnya dia sampai di depan sebuah rumah yang sudah usang. Bahkan atapnya pun kini terlihat berlubang. Jadi apa kau masih mau bersembunyi, orang tua?
Atau haruskah aku membalikkan tanah ini agar kau keluar? Tanya Yun Xiao tiba-tiba, padahal di sana tidak terlihat siapapun. Namun setelah beberapa saat tidak ada jawaban, Yun Xiao kemudian mengeluarkan pedangnya. Dia maju dan memukul ke arah tiang. Hasilnya, pedangnya terpental jauh. Setelah itu terdengar suara, "Bagaimana kau bisa menemukanku?" Yun Xiao menjawab dengan acuh tak acuh. "Pertanyaan macam apa itu? Darahmu mengalir dalam diriku. Jadi wajar jika aku bisa menemukanmu. Lagi pula, kenapa kau sangat galak padaku?" Kata Yun Xiao yang melihat tangannya kini berdarah. Suara tadi itu kemudian berkata, menarik. Kau sungguh menarik, boy." Suara itu berasal dari seorang laki-laki tua berkacamata hitam yang kini berjalan masuk sambil membawa black glass. Orang tua itu tidak lain tidak bukan adalah Li Junyang, kakek dari Yun Xiao. Dia kini tampak sangat tertarik melihat cucunya yang sudah membuka meridiannya, bahkan sudah mencapai ranah warrior bintang 4. Yun Xiao sendiri kini tampak kesal, lalu dia mengambil pedangnya dan berkata, "Tidak usah sok peduli denganku. Jika kau memang peduli, kau tidak seharusnya bermain petak umpet seperti ini. Andai tadi aku tidak menyadari auramu, aku pasti masih berpikir kalau kau sudah mati dibunuh oleh budak itu." Jangan bercanda. Tidak mungkin seorang pelayan biasa sepertinya bisa menyakitiku. Dan, apa kau sungguh menyadari auraku? Tanya Li Junyang. Yun Xiao menjawab, "Apa kau pikir kau bisa menyembunyikannya dariku? Jika aku tidak menyadari keberadaanmu, tidak mungkin aku diam saja dan tidak menghindar saat diserang oleh budak itu." Li Junyang terbengong-bengong. Dia sungguh sulit memahami logika dari Yun Xiao. Terlebih, mendengar bahwa cucunya itu menyadari teknik penyembunyi nafas miliknya. Itu sungguh adalah pukulan yang besar bagi Li Junyang. Lalu, Yun Xiao berkata sekali lagi, "Sudah lupakan itu. Sekarang beritahu aku apa rencanamu untuk keluar gali." Mendengar pertanyaan ini, Li Junyang kemudian justru duduk sambil berpikir untuk memberikan tes pada Yun Xiao. Jadi kemudian dia tidak menjawab dan malah bertanya, "Sebelum aku menjawab, aku ingin mendengar prediksimu tentang rencanaku." Apa susahnya menjelaskan? Kau selama ini bersembunyi karena kau ingin melihat sifat asli dari King Sen dan juga kedua putranya. Lalu kau juga terus melihat perkembangan situasi untuk keamanan keluarga Li. Kalau tidak, mustahil bagi budak itu melakukan banyak masalah untuk keluarga Li. Lalu, kau pasti juga berpikir bagaimana mungkin aku bisa tahu semua ini. Maka semua ini awalnya hanya asumsi, sampai aku merasakan auramu. Setelah itu aku bisa yakin dengan pasti apa yang kau pikirkan." Mendengar itu, Chun Yang pun kini bertepuk tangan. Dia senang karena akhirnya keluarga Li memiliki seorang penerus yang layak. Selain itu, Li Junyang juga menjelaskan bahwa selain yang disebutkan oleh Yun Xiao, masih ada beberapa tujuan lain, yaitu melihat siapa yang bisa mengambil alih kepemimpinan keluarga saat dia pergi. Meskipun pada akhirnya hasil yang ia lihat tidak sesuai dengan prediksi dan bahkan terasa mengecewakan. Lalu Li Junyang juga menanyakan kalau Yun Xiao yang memegang kendali keluarga, apa yang akan ia lakukan. Sayang, sebelum itu Yun Xiao langsung memotong dan dia berkata, tidak perlu dibayangkan. Karena memang Yun Xiao tidak mau menjadi kepala keluarga. Hanya saja saat ini Yun Xiao masih menjelaskan bahwa dia akan membantu Pangeran Yue untuk mendapatkan tahta dan mengamankan posisi keluarga. Menurut Li Junyang, apa yang dikatakan oleh Yun Xiao itu sungguh tidak realistis. Lalu dia menanyakan,
apa saja jaminan bahwa pangeran kedua bisa mendapatkan tahta? Lalu Yun Xiao menjawab dengan wajah datar. Aku tahu dia akan naik tahta karena ada aku yang berdiri di belakang Pangeran Yue. Jadi dia pasti akan naik tahta. Wajah datar Yun Xiao itu justru sungguh menunjukkan dominasi dan juga rasa percaya diri yang ia miliki. Dan melihat ini, Li Chunhyang pun tertawa. Sepertinya aku sudah terlalu lama bersembunyi, sampai-sampai aku tidak lagi mengenali dunia luar. Pangeran Yue ya. Oke, kalau begitu aku akan mengambil alih kendali keluarga, dan aku akan mendukungnya. Setelah itu, kini kedua generasi itu pun terlihat tersenyum dengan penuh rasa puas. Tunggu, ini sudah waktunya. Li Chunhyang seolah mengingat sesuatu. Dia kemudian berjalan ke arah tiang dan membuka arai yang terpasang di sana. Setelah itu, lantai pun mulai bergetar dan sebuah tangga muncul menuju ke arah bawah tanah. Yun Xiao kemudian mengikutinya dari belakang. Lalu, di dalam sana mulai terdengar teriakan yang membuat Yun Xiao bertanya-tanya. Di sana, Yun Xiao melihat seorang laki-laki yang terbaring di dalam bak dan ada juga alkemis tingkat 3 di sampingnya. Yun Xiao juga bisa merasakan bahwa laki-laki itu adalah seorang kultivator di ranah Martial Lord bintang 3. Sementara itu, Li Chunhyang sedang mati-matian menyalurkan energinya. Dari pemandangan ini, Yun Xiao tahu bahwa hubungan antara Li Chunhyang dan laki-laki itu tidaklah biasa. Setelah menyalurkan energinya, Li Chunhyang bertanya pada alkemis yang ada di sampingnya. Master Sun, energi dingin di tubuh saudaraku semakin kuat. Sekarang butuh energi yang jauh lebih besar untuk mengeluarkannya. Jika ini terus dilanjutkan, maka saudaraku akan mati. Namun, alkemis itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Kemampuannya hanyalah alkemis tingkat 3. Itu tidaklah cukup untuk menyembuhkan pria ini. Lalu alkemis itu juga berkata bahwa dia hanya memiliki satu botol pil buatannya yang tersisa. Itu adalah botol yang terakhir, dan dia sudah tidak bisa membantu apapun lagi. Terlebih, semua sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 5 tahun lalu. Kini, tugasnya sudah selesai. Mendengar itu, laki-laki yang ada di dalam bak mandi pun berkata, "Saudaraku, aku sudah banyak menyusahkanmu selama bertahun-tahun. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah naik ke ranah Martial Grandmaster. Sudah saatnya dirimu untuk berhenti. Aku bahagia bisa bersamamu selama ini." Sekilas tentang laki-laki ini. Dia adalah Chen Dazeng. Dia adalah sahabat baik dari Li Chunhyang. Dulu, sebuah turnamen antara kerajaan dilakukan untuk menentukan peringkat kerajaan. Turnamen ini biasanya dilakukan 5 tahun sekali. Lalu, turnamennya dalam bentuk perang yang dilakukan di kota emas 100 Battles. Li Chunhyang sedang dalam kultivasi tertutup ketika itu. Jadi, pada akhirnya Chen Dazeng lah yang diutus pergi ke medan perang. Pada waktu itu, memang kerajaan mendapatkan poin yang tinggi, namun mereka juga mengalami banyak kerugian. Bahkan Chen Dazeng juga kembali dengan racun di tubuhnya. Sementara para bawahannya pun sebagian besar mati di medan perang. Li Chunhyang merasa bertanggung jawab, lalu dia memutuskan untuk menyembuhkan Chen Dazeng. Lalu Li Chunhyang membuat supaya Chen Dazeng seolah-olah sudah mati. Tujuannya cukup sederhana, supaya raja tidak menyinggung Chen Dazeng atau malah membunuhnya. Sejak itulah, Li Chunhyang secara mandiri mencoba untuk mengobati Chen Dazeng dengan semua yang ia miliki hingga saat ini. Jadi, Li Chunhyang melakukan ini juga selain karena mereka adalah sahabat, tapi ini juga adalah bentuk dari tanggung jawabnya.
Setelah itu hubungan mereka pun menjadi semakin baik dari hari ke hari. Namun sayang sekarang sang alkemis sudah menyerah. Meskipun Yun Xiao yang dari tadi mengamati tampak tidak setuju. Yun Xiao kemudian mulai bicara dan kemudian akhirnya berdebat dengan sang alkemis. Yun Xiao merasa bahwa alkemis ini tidak kompeten dan membuat sang alkemis marah. Pada akhirnya, Yun Xiao mengepalkan tangan dan meninjunya hingga pingsan. Li Chunyang yang melihat ini jelas langsung memarahinya. Tapi Yun Xiao berkata dengan tenang tentang penyakit yang diidap oleh Chen Dazeng. Mendengar itu, Li Chunyang memastikan apakah Yun Xiao sungguh mengetahui penyakit dari Chen Dazeng. Lalu, Yun Xiao mulai menjelaskan serta menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang alkemis tingkat 2. Melihat ini, Li Chunyang benar-benar terkejut. Orang yang dulunya disebut sebagai sampah keluarga, rupanya kini sudah menjadi seorang martial warrior bintang 4 serta seorang alkemis tingkat 2. Bagaimanapun, itu adalah prestasi yang tiada duanya. Terlebih Yun Xiao masih 15 tahun. Bahkan, di kerajaan ini pun tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Yun Xiao. Lalu singkat cerita, Yun Xiao menjelaskan bahwa dia bisa menyembuhkan Chen Dazeng. Namun untuk saat ini energinya masih belum cukup. Karena itu, dia akan membantu untuk membuatkan sebuah pil guna menahan laju racun yang diidap oleh Chen Dazeng. Mendengar itu, Li Chunyang pun menjadi sangat bersemangat. Lalu dia bertanya, apa yang harus dia lakukan? Yun Xiao kemudian mengatakan bahwa dia masih membutuhkan waktu untuk pembuatan pil. Karena itu, dia merekomendasikan seseorang untuk membantu menahan laju racun itu. Orang yang direkomendasikan oleh Yun Xiao itu adalah Yun Sang. Karena memang Yun Sang itu memiliki jalur kultivasi di bidang api. Tentu ini cukup berkebalikan dengan racun yang ada di dalam tubuh Chen Dazeng. Karena itu, Yun Sang bisa menahan laju racun itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Xiao, Li Chunyang pun menjadi sangat bersemangat dan segera bergegas untuk menculik Yun Sang. Untungnya Yun Xiao dan Dazeng langsung menghentikan kegilaan dari Li Chunyang. Setelah itu Yun Xiao mengatakan, selain meminta bantuan Yun Sang, mereka juga harus membuat pil penekan racun terlebih dahulu. Tapi saat ini dia tidak memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan. Mendengar itu, Li Chunyang tanpa basa-basi langsung melemparkan sebuah token. Ambil itu adalah kunci untuk masuk ke dalam berangkas keluarga. Seharusnya di sana ada beberapa tumpukan bahan yang bisa kau gunakan. Ambil saja yang kau butuhkan. Mendengar itu, Yun Xiao pun menyeringai dan langsung berpamitan. Kalau begitu, tunggu saja kabar baik dariku. Kini yang ada di dalam pikiran Yun Xiao itu bukanlah bahan-bahan untuk pembuatan pil, melainkan ada berapa banyak sumber daya, harta karun, serta artefak yang bisa ia dapatkan dari berangkas keluarga. Memang, dasar dia itu adalah rubah yang licik. Setelah itu, Yun Xiao datang ke kediaman utama dari keluarga Li. Dia bertemu dengan Li Baifeng, atau yang dikenal dengan sebutan paman keempat. Yun Xiao kemudian menunjukkan token yang diberikan oleh Li Chunyang. Dan setelah melihat itu, Li Baifeng tahu apa yang harus ia lakukan. Karena menurut aturan keluarga, siapapun anggota keluarga yang dipercayakan membawa token ruang harta karun, itu pasti sudah atas izin dari Li Chunyang. Karena itu, Li Baifeng pun segera mengantar Yun Xiao sampai ke depan pintu ruang harta. Namun, Li Baifeng tidak melangkah lebih jauh, karena ini adalah aturan keluarga. Hanya pemegang tokenlah yang bisa melangkah lebih jauh. Di depan pintu itu, Yun Xiao melihat pintu harta karun yang disegel dengan arai tingkat 9 dari zaman kuno yang sudah lama hilang. Yun Xiao kini semakin optimis bahwa harta karun keluarga ini bukanlah harta karun biasa. Selain itu,
Latar belakang dari keluarga Lee sepertinya juga bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Yun Xiao pun mendekat dan menggunakan token yang ia bawa. Lalu arai pun terbuka. Yun Xiao mulai menyelusuri ruangan itu dan dia semakin dalam semakin terpukau. Yun Xiao tahu bahwa tempat itu adalah ruang interstitial yang merujuk pada sebuah ruangan di dimensi lain yang dibangun menggunakan artefak suci. Karena ruangan ini adalah ruangan interstitial, maka Yun Xiao tahu bahwa ia harus menemukan artefak suci yang menjadi penyokong dari ruangan ini. Setelah itu, Yun Xiao menggunakan Universal Detect miliknya, lalu dia menemukan sebuah batu di atas meja. Dia tahu bahwa batu ini bukanlah batu sembarangan. Jadi, Yun Xiao langsung menggunakan kemampuan matanya. Tapi sayang, dia terlalu meremehkan batu ini. Sehingga Yun Xiao kemudian terkena rebound yang bahkan melukai mata fisik dan mata jiwanya. Tapi bukannya kesakitan, Yun Xiao justru tampak semakin bersemangat kali ini. Lalu, dia mulai membentuk sebuah segel di tangannya untuk melakukan pemurnian. Di ujung jari Yun Xiao, terlihat tetesan energi murni yang muncul setelah Yun Xiao memadatkan energi miliknya. Lalu, tetesan itu akhirnya jatuh dan merusak lapisan luar dari batu yang ada di atas meja. Akhirnya, sang batu pun mulai menunjukkan wujud sejatinya. Inilah Divine Realm Tablet. Sebuah artefak suci yang bahkan tidak bisa dibuat oleh Yun Xiao di kehidupan sebelumnya sebagai Gu Feiyang. Tablet ini menunjukkan eksistensi dari seorang ahli yang sudah mencapai ranah Divine Realm atau alam ke-10. Selain itu, tablet ini juga akan menjadi salah satu pondasi terkuat dari Yun Xiao untuk mendaki puncak yang belum pernah ia gapai. Bahkan dibandingkan dengan apa yang sudah dia buat selama ini, tablet ini ada di tingkatan yang berbeda. Sampai akhir, tablet ini akan terus menjadi batu pijakan untuk Yun Xiao. Setelah itu, Yun Xiao mulai melakukan resonansi dengan artefak ini. Sehingga akhirnya dia diakui sebagai pemilik dari artefak ini dan kemudian membawanya ke dalam lautan kesadaran miliknya sendiri. Setelah itu, semua harta karun di ruangan tempat Yun Xiao berada tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Semua yang ada di sana kini berubah menjadi stalaktit dan stalagmit, dan tempat itu berubah menjadi gua biasa. Sementara itu, setelah menjadikan artefak ilahi itu sebagai miliknya sendiri, Yun Xiao menerima energi yang sangat besar, hingga akhirnya memancingnya untuk melakukan terobosan menjadi Martial Warrior bintang 5. Sayangnya, dengan kemampuan Yun Xiao saat ini, artefak ilahi ini tidak akan mampu menunjukkan kekuatan aslinya. Dia kini hanya bisa menjadikannya sebagai cincin penyimpanan tambahan. Meskipun ruang penyimpanannya benar-benar tidak terbatas. Bahkan terasa seperti dunia baru di dimensi yang lain. Setelah itu, Yun Xiao memutuskan untuk kembali ke asosiasi alkemis. Tentu saja, dia bersama dengan Ji Meng. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Lu Yao dan juga Lian Wenyu. Di sini Lian Wenyu berniat menghalangi Yun Xiao yang ingin bertemu dengan Jiarong. Karena sebelumnya Jiarong serta dua master yang lain, mereka memutuskan untuk melakukan kultivasi tertutup untuk melakukan terobosan. Normalnya, tidak akan ada yang berani mengganggu mereka bertiga. Tapi Yun Xiao dengan santai berkata, "Tidak apa-apa, suruh dia keluar, dan aku yakin dia tidak akan menyalahkanmu." Kultivasi itu sesungguhnya sama bahayanya dengan bertarung. Ketika pelatihan tertutup mereka diganggu, ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bahkan, yang terburuk adalah penyimpangan Qi yang bisa berakibat pada kerusakan kemampuan mereka.
Sungguh sekarang Lian Wenyu benar-benar kewalahan. Tapi Yun Xiao mengatakan bahwa dia membutuhkan Jiarong. Pada akhirnya Lian Wenyu tidak bisa menolak permintaan dari Yun Xiao. Apalagi setelah Yun Xiao juga menyinggung kesehatan dari Komandan Xiao. Mereka akhirnya memberanikan diri untuk memanggil Jiarong. Meskipun Lian Wenyu melimpahkan tanggung jawab ini pada Lu Yao. Benar saja, Jiarong langsung marah ketika dia keluar. Itu memang hal yang wajar, karena dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alkemis tingkat 2. Kemarahan itu tidak bisa diredam, sampai Lian Wenyu mengatakan kalau Yun Xiao datang untuk menemuinya. Ya, aku mencarimu. Aku meminta mereka untuk memanggilmu, kata Yun Xiao. Jiarong bahkan tidak menyadari keberadaan Yun Xiao sebelumnya. Dan ketika melihat itu, Jiarong malah makin marah. Tapi kemarahannya pada Lu Yao kali ini itu karena tidak langsung memanggilnya saat Yun Xiao datang. Jiarong kini langsung menghampiri Yun Xiao dan berubah menjadi seorang pelayan yang ramah dan cekatan. Tentu, wajah ketiga orang yang melihat itu berubah menjadi sangat jelek karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Singkat cerita, Yun Xiao segera meminta Jiarong untuk menyiapkan ruangan terluas. Yun Xiao tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan dia mulai mengayunkan pedang itu dengan lembut. Itu adalah inti dari gerakan Peach Blossom, teknik yang sedang dipelajari oleh Jimeng. Yun Xiao juga menuliskan sebuah puisi di dinding menggunakan pedangnya. Yun Xiao memilih tempat ini memang bukan untuk tempat pemurnian, tetapi tempat untuk memberikan pencerahan pada Jimeng. Setelah itu, Yun Xiao pun pergi ke tempat pemurnian. Yun Xiao kemudian mengeluarkan senjata ilahinya dan mengeluarkan sebagian besar bahan pemurnian yang ada di dalamnya. Tapi sebelum melakukan pemurnian, Yun Xiao memberi syarat bahwa Jiarong harus menerobos ke alkemis tingkat 2. Sementara menunggu, kini update terbaru dari keluarga Li. Li Chunying kembali mengambil alih keluarganya. Mereka juga bergerak dengan cepat untuk menyingkirkan semua sampah dan tikus yang bersarang di dalam keluarga Li. Dalam sekejap, kekuatan keluarga Li berkurang drastis. Namun, kualitas mereka justru meningkat dengan signifikan. Sementara itu, sejak kejadian sebelumnya, Li Yi kini tidak lagi terlihat di seluruh kediaman keluarga Li. Dia sepertinya sudah melarikan diri. Ombak yang dibuat oleh Li Chunying itu benar-benar membuat banyak pihak mulai mempertimbangkan posisi mereka. Tapi, ketika menelusuri jejak Li Yi, pada akhirnya kita akan bertemu dengannya, di mana dia kini datang menemui pangeran pertama. Berdasarkan pertemuan itu, Li Yi berhasil mempengaruhi pangeran pertama dan mulai menghasutnya. Dia memberikan banyak penawaran, seperti menyingkirkan Li Yun Xiao, membunuh Xiao Qingwang, dan mengawasi Zhong Lisan. Itu adalah tawaran yang mampu menggetarkan hati dari pangeran pertama. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sepakat. Nah, satu poin penting pada bagian ini adalah terbukanya identitas dari Li Yi, di mana dia itu sebenarnya adalah mata-mata yang dikirimkan oleh kerajaan Baizhan. Tentu sang raja pun tahu akan hal ini, tapi menurut sang raja, bahkan ular berbisa pun bisa diperah racunnya dan dijadikan obat. Pemikiran ini pun mirip dengan Kaisar di Magic Emperor, yang mana dia bahkan tidak segan untuk berkoalisi dengan kerajaan Inurong untuk mencapai tujuannya. Dan bahkan pada rencana itu, Kaisar juga mengorbankan bawahannya, Dugu Santian, yang mana dia itu adalah bawahan paling setia. Sama seperti kata pepatah, ketika kelinci habis, bahkan pemburu akan menembak anjingnya sendiri untuk dijadikan sebagai sup dan bertahan hidup. Terkadang seorang pemimpin atau dalam konteks ini adalah raja, mereka dipaksa untuk menjadi kejam dan jahat guna mencapai idealismenya sendiri. Seperti itulah dunia dinasti. Dan sekarang
kita akan kembali lagi ke asosiasi alkemis. Selama 10 hari terakhir, Jiarong terus memurnikan pil yang diminta oleh Yun Xiao. Kini jumlahnya bahkan sudah sekitar 20 buah. Jujur ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat semua pil itu adalah pil tingkat 2 dan Jiarong masihlah memiliki jiwa tingkat 1. Selama ini, Yun Xiao terus berkultivasi dan memakan pil yang dibuat oleh Jiarong. Lalu hari ini, dia kembali memakan pil itu dan kemudian dia juga meminta Jiarong untuk memakan pil yang lain. Maksud Yun Xiao di sini supaya Jiarong dapat memulihkan energinya dengan cepat. Karena sebentar lagi, mereka akan memurnikan pil Thousand Birds, yang mana itu memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat dan secara konsisten merangsang potensi tubuh hingga batas maksimum. Mendengar itu, Jiarong benar-benar bersemangat. Terlebih, dia bisa mendapatkan resep dari pil ini secara gratis. Sungguh, itu adalah berkah bagi Jiarong. Padahal bagi Yun Xiao, pil itu tidak lebih dari pil tingkat rendah. Jika bukan karena kekuatan jiwanya sekarang, dia pasti sudah membuatnya secara mandiri. Sekarang, setelah Jiarong meminum pil penutrisi jiwa, dia pun mulai berkultivasi. Lalu dalam waktu singkat, dia langsung memasuki altar spiritual Soulfire, di mana itu adalah tanda di mana seorang alkemis itu sudah di depan pintu dari tingkat 2. Kini Jiarong sadar bahwa dirinya akan segera menerobos, padahal sebelumnya dia sangat kesulitan ketika melakukannya secara mandiri. Jiarong sungguh menikmati sensasi ini, dan dia perlahan keluar dari belenggu tingkat 1. Tuan Muda Yun, gawat! Sesuatu telah terjadi dan Master Liang memintamu untuk menemuinya. Teriak Lu Yao tiba-tiba. Jiwa Jiarong sekarang benar-benar rapuh. Dan ketika dia mendengar suara dari Lu Yao, Jiarong kembali terlempar ke dasar lautan altar spiritual Soulfire. Dan dia kini merasakan badai jiwa yang ekstrim. Buka matamu, lihatlah ke depan. Tiba-tiba terdengar suara Yun Xiao yang kemudian membimbing dan menyedot Jiarong keluar dari altar spiritual. Ini adalah teknik kultivasi jiwa milik Yun Xiao. Dia menarik Jiarong secara paksa untuk melakukan terobosan. Pada akhirnya, Jiarong pun bangun dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Sedangkan Yun Xiao yang melihat tingkah Jiarong tidak hentinya mencibir dan menyebutnya bodoh. Karena Jiarong itu sangat lemah, bahkan sampai mengalami badai jiwa hanya karena suara dari seorang wanita. Jiarong sendiri menyadari apa yang Yun Xiao lakukan. Dia menangis dan terus mengucapkan terima kasih padanya. Tanpa Yun Xiao, mungkin Jiarong sudah merusak jiwanya sendiri dan mungkin dia juga sudah pergi ke gerbang Dewa Yama. Sementara itu, kini Yun Xiao kembali melakukan terobosan. Dia sudah naik menjadi Martial Warrior bintang 6 serta alkemis tingkat 2. Kembali terdengar suara Lu Yao. Dia mengatakan bahwa saat ini ayahnya, Li Changfeng, sedang dikepung oleh pasukan kerajaan tetangga di Kota Emas. Mereka bahkan kehilangan kontak dengan pasukan dari Li Changfeng. Sementara itu, Du Jingwo sangat marah dan saat ini dia sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyelamatan. Karena itu, Lu Yao diperintahkan kemari untuk memberitahu Yun Xiao agar segera keluar dari pengasingannya dan kemudian mengambil alih keluarga Li untuk sementara waktu. Wajah Yun Xiao kini tampak sangat serius. Belum lama dia masuk dalam pengasingan, hanya sekitar 10 hari, tapi arusnya berubah begitu deras. Setelah itu, Yun Xiao pun kemudian bergegas pergi. Sementara itu di luar, Jimeng sudah menunggu Yun Xiao. Dia sendiri sudah melakukan terobosan besar kali ini. Jimeng saat ini bersujud dan dia bersumpah setia akan mengikuti Yun Xiao. Jimeng memang merasakan pikirannya semakin terbuka setelah mengikuti arahan dari Yun Xiao. Bahkan dalam 10 hari ini, dia sudah naik 2 bintang. Bagi orang umum itu adalah sebuah prestasi besar, tapi bagi Yun Xiao
itu hanyalah tingkat rata-rata. Namun melihat kesungguhan dan keteguhan hati dari Jimeng, Yun Xiao kemudian berkata bahwa dia menyukai Jimeng. Lalu mulai hari ini, Jimeng akan menjadi ajudan kepercayaan Yun Xiao. Sementara itu, Jiarong statusnya akan tetap menjadi budak Yun Xiao. Mendengar itu Jiarong tampak menangis. Lalu Yun Xiao kemudian melanjutkan. Dia akan mempertimbangkan status dari Jiarong jika dia sudah bisa mencapai tingkat 4. Lalu kemudian mereka berduyun-duyun keluar dari gedung asosiasi. Dan di luar, saat ini Bai Mou sudah menunggu. Dia mengatakan bahwa Pangeran Yue mengirimnya untuk melindungi Yun Xiao serta mengantarkannya ke kediaman Pangeran Yue. Karena saat ini semuanya sedang berkumpul di sana untuk menyusun strategi, termasuk Li Junyang, kakek dari Yun Xiao. Akhirnya mereka pun kini bergegas kembali ke kediaman Pangeran Yue. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka kembali mendapatkan serangan dadakan. Serangan ini rupanya dari Li Yi, yang saat ini membawa beberapa orang ahli di belakangnya. 2 orang di belakang Li Yi itu adalah ahli di ranah Martial Lord yang dibekali dengan senjata Suan. Mereka berdua berasal dari kerajaan Li Yi. Sayangnya, Yun Xiao tidak menganggap ini sebagai masalah yang serius. Dia kemudian memberikan sebuah pil pada Jimeng dan mengatakan supaya Jimeng menahan keduanya. Jimeng sendiri masih seorang Martial Lord, tapi dalam sekejap setelah memakan pil itu kekuatannya meningkat hingga bintang 9. Lalu terus meningkat lagi hingga saat ini dia mencapai ranah Martial King tahap awal. Jimeng kini berjalan dengan aura yang sangat mengintimidasi. Lalu akhirnya mereka pun mulai bertarung. Dalam pertarungan ini, Jimeng kembali mengingat gerakan Yun Xiao saat di asosiasi alkemis. Lalu dia dengan mudah mengeluarkan Sword in Ten yang sangat kuat. Bahkan dalam sekejap, Jimeng sudah memojokkan salah satu dari kedua ahli itu. Sedangkan ahli yang lain tampak tidak terima dan langsung menyerang Jimeng. Sayangnya seorang Martial Lord memang tidak sebanding dengan Martial King. Karena itu serangannya dapat ditangkis dengan mudah oleh Jimeng. Bahkan kini kedua ahli itu semakin terpojok oleh Jimeng. Dan Jimeng sendiri langsung bergerak dan menyerang mereka tanpa jeda. Di sisi lain, Li Yi tidak tahan lagi. Selagi kedua bawahannya itu melawan Jimeng, dia harus menyelesaikan urusannya dengan Yun Xiao. Sayangnya Yun Xiao tidak gentar. Dia dengan santai mengeluarkan Black Lash dan maju menahan serangan terbaik dari Li Yi. Lalu, dengan mudahnya Yun Xiao menghempaskan pedang Li Yi. Li Yi kesulitan melihat pedangnya yang terlempar jauh, dan dia saat mencoba untuk mendapatkannya lagi, Yun Xiao sudah merebutnya terlebih dahulu. Li Yi semakin marah dan menyerang Yun Xiao dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanpa pedang Suan, Li Yi bukanlah apa-apa. Bahkan Yun Xiao menebas serangannya itu dengan sangat mudah. Yang mana tebasan itu juga mengeluarkan bilah es yang terus bergerak ke arah Li Yi. Li Yi segera menahannya dengan pertahanan miliknya. Tapi dia hampir kehabisan nafas hanya untuk menahan satu serangan itu. Lebih-lebih, dia tidak habis pikir bagaimana mungkin Yun Xiao bisa menggunakan gerakan miliknya dengan sangat mulus. Tapi Yun Xiao tidak perlu menjelaskannya. Dia kini menunjukkan teknik yang di luar nalar. Dengan sangat putus asa, Li Yi menyerang. Tapi mata Yun Xiao tampak sangat kejam. Dia menggunakan mata Dewa Bulan dan menghentikan gerakan Li Yi. Yun Xiao kini mengayunkan pedangnya dan menebas tangan kanan Li Yi. Walaupun seharusnya dia menebas kepala Li Yi dan bukan tangan kanannya. Semua itu terjadi karena Yun Xiao sendiri kehabisan energi setelah menggunakan mata Dewa Bulan. Lalu, melihat hal ini, kedua bawahan Li Yi langsung bergerak cepat dan menahan Jimeng. Mereka segera membawa kembali Li Yi mundur dari tempat itu. Sekarang, pertarungan antara Li Yi Yun Xiao yang ada di sekitar situ sudah selesai. Lalu saat kembali ke belakang,
Rupanya, Bai Mou juga disergap oleh Gao Feng. Bai Mou kini tampak penuh dengan luka, dan para bawahan Jimeng pun sebagian juga mati di tempat. Melihat ini, Jimeng tampak sangat menyesal. Dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat, agar hal semacam ini tidak akan terulang lagi. Kini Jimeng dan para bawahannya benar-benar tunduk di bawah perintah Yun Xiao. Lalu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju kediaman Pangeran Yue. Nah, ini adalah rekap dari part 6, yang mana mengambil dari chapter komik 54 sampai 68. Ya, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. See you again di next video, dan bye. Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kita akan